Suka khawatir nggak sih kalau lihat anak kita udah kelewat asyik sama HP-nya? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan sebentar lagi bakal ada perubahan yang cukup besar. Hari ini kita bakal kupas tuntas aturan main baru media sosial untuk anak-anak yang siap berlaku di tahun 2026. Coba deh jujur, anak Anda lagi sering banget main TikTok atau nge-scroll Instagram? Nah, kalau jawabannya iya, kita perlu banget simak obrolan ini baik-baik. Soalnya, pemerintah punya aturan baru yang bakal mengubah cara mereka main medsos mulai tahun 2026 nanti. Biar kita semua nyambung, ini nih yang bakal kita obrolin. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih isu medsos anak ini jadi heboh banget. Terus, kita bedah aturan barunya. Nah, yang paling penting, kita luruskan salah kaprah yang mungkin udah banyak beredar. Setelah itu, kita lihat kenapa aturan ini krusial, dan terakhir, kita bahas tantangannya dan apa peran kita semua. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa pemerintah sampai ngerasa perlu turun tangan buat ngatur-ngatur media sosial untuk anak? Akar masalahnya tuh apa? Jawabannya, yah ada di balik layar HP yang kelihatannya seru dan asyik itu. Dunia digital tuh sayangnya nggak selamanya aman loh. Ada risiko cyberbullying yang bisa bikin sakit hati, ada dampak ke kesehatan mental kayak cemas dan depresi, paparan konten yang belum pas buat umur mereka, sampai kecanduan dan potensi bahaya kekerasan seksual. Nah, keresahan-keresahan inilah yang jadi pemicu utamanya. Nah, untuk menjawab semua kekhawatiran tadi, pemerintah akhirnya ngeluarin jurus baru. Yuk kita kenalan sama regulasi yang namanya PP Tunas. Jadi, apa sih PP Tunas ini? Gampangnya gini deh, ini tuh ibaratnya pagar pengaman dari pemerintah. Sebuah aturan buat membatasi akses anak-anak kita ke dunia digital, baik itu medsos maupun game online. Tujuannya cuma satu, melindungi mereka. Sesederhana itu. Terus kapan nih mulainya? Eits, tenang dulu, nggak langsung besok kok. Prosesnya bertahap, aturannya bakal terbit Maret 2025. Terus ada waktu setahun buat transisi dan persiapan, dan baru deh diterapkan penuh pada Maret 2026. Jadi semua pihak, terutama platform-platform digital, punya waktu buat siap-siap. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting buat diluruskan. Karena banyak banget yang salah paham di luar sana. Ingat ya, aturan ini bukan soal blokir-blokiran total. Banyak yang panik kan, mikirnya, wah semua medsos bakal diblokir nih buat anak usia 13-16 tahun. Itu salah besar. Kenyataannya, pembatasannya itu sifatnya bertahap. Aturannya bakal disesuaikan sama tingkat risiko masing-masing platform. Jadi aturan buat TikTok bisa jadi beda sama aturan buat YouTube. Lebih fleksibel gitu. Dan ini bukan kata saya loh, ini langsung dari sumbernya. Ibu Menteri Komunikasi dan Digital kita, Meutia Hafid, beliau sendiri yang bilang, dan saya kutip ya, tergantung resiko masing-masing platform. Ini kan jelas banget ya, kalau pendekatannya tuh hati-hati dan gak asal pukul rata. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih aturan ini dianggap sepenting itu sampai harus dibuat? Coba kita lihat gambaran besarnya. Jadi ada 3 alasan utama di baliknya. Coba deh lihat. Yang porsinya paling gede, hampir setengahnya, itu soal kesehatan mental remaja. Wah, ini alarm yang kenceng banget kan? Terus ternyata kita juga nggak sendirian. Ini tuh udah jadi tren global. Negara lain kayak Malaysia dan negara-negara di Eropa juga udah bergerak ke arah yang sama. Sisanya ya untuk memastikan anak-anak kita bisa tumbuh dan bersosialisasi dengan sehat di dunia nyata. Tapi yang namanya aturan di atas kertas kan beda ya sama kenyataan di lapangan. Regulasi ini tuh baru langkah awal. Tantangan sesungguhnya justru baru dimulai. Dan disinilah peran kita semua diuji. Ini dia nih PR besarnya. Pertama, verifikasi umur. Gimana coba caranya biar akurat? Kita sama-sama tahu anak-anak jago banget ngakalin tanggal lahir. Kedua, pengawasan di rumah. Kan nggak mungkin pemerintah ngecek ke tiap keluarga. Ketiga, edukasi di sekolah. Dan terakhir, yang nggak kalah berat. Gimana caranya bikin raksasa-raksasa teknologi dunia itu mau patuh? Ini bukan hal gampang. Pandangan ini juga didukung sama perwakilan dari daerah, Bapak Puguh Wiji Pamungkas dari DPRD Jatim. Beliau bilang, regulasi saja tidak cukup. Harus diiringi edukasi, pendampingan, dan kesadaran bersama. Keluarga dan sekolah tetap garda terdepan. Nah, ini benar banget. Intinya, ini tuh kerjaan gotong royong. Jadi, ayo kita ingat ini baik-baik. Ini bukan soal anti-teknologi, sama sekali bukan. Ibaratnya tuh kayak kita ngajarin anak berenang dulu di kolam yang dangkal sebelum kita lepasin dia ke laut lepas. Tujuannya bukan buat ngelarang dia ke laut, tapi buat mastiin dia punya bekal biar selamat. Sebagai penutup, peraturannya sebentar lagi ada. Pertanyaan gedenya sekarang balik lagi ke kita semua. Udah siapkah kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat, buat benar-benar nemenin anak-anak kita menavigasi dunia digital yang kompleks ini? Coba kita renungkan bareng-bareng.